Oke guys, jadi di video kali ini gue tidak mau membahas alat kopi, tidak mau membahas kopi, tidak mau membahas grinder ya. Tapi hari ini gue mau menanggapi ya, ada seseorang yang DM gue ya, ini tidak gue kenal, tapi yang pasti akunnya juga fake account lah ya. Setelah dia DM, untung sempat gue screenshot, habis itu gue pas cek lagi itu sudah diblok. Nah, isi DM-nya ini teman-teman silahkan cek aja ya. Menurut gue agak-agak lucu sih ya. Seperti itulah kurang lebih isi DM-nya ya. Nah, tapi ya sambil kita ngobrol gitu ya, gue mau jelasin ini gue sambil bikin espresso ya, biar lebih chill aja ngobrolnya ya. Nah, mungkin yang dimaksud itu ya, video yang gue nyenggol sekolah barista itu yang sebelah sini teman-teman ya. Mungkin kalau belum nonton, teman-teman nonton dulu aja supaya bisa lebih nyambung ya. Nah, hari ini gue bikin espressonya pakai Autin, terus biji kopinya ini dari Misibu ya, Misibu Lot nih dari Pacet Mojokerto. Nih tuh ya kopinya ini teman-teman ya. Thank you Ajis sudah mengirimkan kopi ini, dan kebetulan ini gue lihat profil ini Omni Roast, jadi ya sudah lah ya, gue sambil bikin pakai si Autin ini ya. Terus gue nanti gilingnya pakai Timor Chestnut C3S Pro, grind size nya ada di nomor 11 ya. Nanti gue pakai 18 gram, habis itu gue pakai perbandingan 1:2 lah ya kurang lebih ya. Terus nanti di sini gue pakai airnya Nestle 20%, Amidis 80%. Nah, untuk mungkin buat teman-teman yang belum nonton pembahasan gue mengenai air ya, nonton di sebelah sini ya, supaya teman-teman bisa paham lah kira-kira kenapa sih gue campur-campur airnya gitu ya. Kok pendekar banget, kok sok ngerti banget sih lo gitu ya, biar setidaknya nyambung lah. Nah, jadi di video kali ini mungkin gue agak sedikit ngegas ya, mungkin gitu ya, karena di video-video sebelumnya itu gue udah kayak chill banget gitu loh ya. Nah, di sini gue mau bahas mengenai yang ngapain sih lu bang pakai nyenggol-nyenggol sekolah kopi segala, kayak yang jago aja lu gitu ya. Nah, sebenarnya gua itu disenggol duluan sih ya. Mungkin gue lupa ya di video itu gue sudah cerita apa belum ya. Tapi yang pasti gini, gue itu terakhir di ABCD itu kalau nggak salah tahun berapa ya, 2021 2022 ya, lupa lah gue ya. Itu di bulan Januari atau Februari lah. Nah, sebenarnya gua sama si owner sekolah kopi ini yang tempatnya itu ada di Jakarta Barat ya, itu tuh sebelumnya gue baik-baik saja gitu ya. Gue tuh follow-followan ya, bahkan gue sempat main ke tempatnya ini sebelum gue kerja di ABCD ya. Gue sempat main ya, jadi bisa dikatakan hubungannya cukup baik lah ya, tidak ada masalah apa-apa gitu. Setelah gue resign dari ABCD gitu ya, gue itu mendengar kabar burung ya. Katanya si owner sekolah kopi ini tuh bilang kalau gua itu apply kerja di tempat sekolah kopinya dia, terus ditolak, terus gua marah-marah gitu. Katanya kok gua ditolak, hey Anda ya, mulutnya ya kayak cewek aja loh, kalau nggak senang langsung temu aja ngomong. Ngegas, nggak bercanda ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya karena itu akhirnya ya gue merasa cukup kesel lah, karena jujur pada saat itu tuh gue menganggap dia itu di atas gue lah ya, karena dia kan sudah cukup lama ya di industri kopi, terus sudah punya sekolah kopi juga gitu ya. Jadi gue menganggap oke, orang ini bisa gue respect lah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, tapi ternyata kok begitu gitu loh ya. Padahal selesai gue dari ABCD itu gue memang mau fokusnya hanya di YouTube aja teman-teman ya. Gue memang cuma mau fokus di YouTube, tapi kok kenapa dibilang katanya gue apply di sekolah kopinya dia terus ditolak, terus gue marah-marah gitu ya. Karena boleh jujur ini mungkin di video ini gue ngomongnya nggak mungkin ada beberapa yang tidak seperti biasanya lah ya. Biasanya kan gue agak halus-halus gitu ngomongnya kan. Nah, jadi jujur aja ya, setelah gue diomongin seperti itu, atau bisa dikatakan kayak difitnah lah ya,
Itu kan cukup membuat nama baik gue agak-agak jelek lah ya. Jujur, kalaupun lu kalau ini kalaupun lu itu meng-hire gue untuk jadi trainer di sekolah kopi lu, belum tentu gue mau sih gitu, karena gue melihat sangat berbeda jalur gitu loh dengan idealisme gue gitu ya, sangat berbeda lah ya. Karena gue memang di sini standarnya lebih gue maunya ikutin SCA segala macam gitu ya. Yang mana mesin yang lo pakai aja kayak yang gue tahu kayak kurang banget gitu ya. Buat kalibrasinya susah, boilernya chamber grup HT kecil gitu kayak. Jadi kayak gue berasa kayaknya nggak cocok lah gitu loh ya. Ini sisi songongnya gue nih ya. Terus yang berikutnya lagi yang gue jujur sangat-sangat kecewa ini adalah lu itu ngomongnya ke orang yang sebenarnya tidak ada urusannya gitu loh. Kenapa lu ngomong ke orang itu gitu kan? Gue jadi ngerasanya, lu apaan sih, nggak jelas lu gitu loh ya. Nah maka dari itu akhirnya ya udahlah, gue iseng aja senggol gitu lah kan, senggol aja ya, hitung ya mau ngeramein aja dikit, iseng gitu loh ya. Karena mungkin buat teman-teman yang tahu ya, gue kan orangnya iseng ya. Ini BTW hasilnya bagus loh guys, tuh lihat nih, culture ya. Nah, sekarang cobain dulu. Ternyata di sini natural anaerob. Gue pikir akan funky banget. Ternyata enggak teman-teman ya. Cakep nih Jis, ini cakep. Ya thank you loh. Oke, kita lanjut. Jadi gue merasa kok kayak gue tuh sebenarnya siapa gitu loh. Karena kan gue menganggap ketika lu berbuat seperti itu ke gue, lu kan mau menjatuhkan gue kan. Tapi kenapa harus gue gitu loh? Apakah lu menganggap gue skillnya di atas lu? Jadi sombong gue, anjir, ngeselin ya. Apakah seperti itu gitu? Sampai sepenting itu gitu loh. Lu sampai fitnah gue gitu. Sedangkan gue sebelumnya tidak pernah nyenggol sekolah kopi lu ya. Gue selalu sama lo chill aja ya. Sempet kalau misalnya ketemu gue juga nyapa gitu loh. Why? Kenapa gitu loh? Apa jangan-jangan ini yang DM itu dari circle Anda? Ya. Gitu ya, ini ya iseng aja ya kan. Oke, ya sudah sampai di situ aja pembahasan yang kenapa gue menyenggol sekolah kopi atau sekolah barista gitu ya. Terus yang satu lagi kenapa gue ini kemarin sempat membahas mengenai grade 1 atau specialty ya. Karena buat gue gini, gue sudah bilang juga di video yang gue bahas mengenai grade 1 sama dan specialty itu ya, gue tidak mengatakan bahwa grade 1 itu adalah kopi yang jelek, enggak ya, sama sekali tidak gue mengatakan hal tersebut. Bahkan gue pun masih minum ya kopi-kopi kayak kopi kapal api atau kopi yang lainnya lah, bahkan kayak Good Day, kayak macam-macam gue masih minum bos. Tapi memang ya jarang banget gitu loh. Biasanya akan gue minum kalau misalkan nih mungkin gue lagi pergi keluar kota di hotel, kagak ada, gue nggak bawa kopi kan ribet ya, gue bawa tas ransel gede, terus gue mesti bawa alat-alat kopi lagi kan ribet gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, gue minum kopi yang ada aja, yang ada di hotel gue minum gitu ya. So ya nggak masalah lah gitu loh, so what gitu loh. Jadi karena gue merasa dulu gue mulai kenal kopi dari sana gitu ya, dari kopi kapal api yang tidak pakai gula gitu loh. Pertama kali gue minum kopi kapal api yang bubuk gitu ya, yang belum ada gulanya, terus gue pakai susu kental manis, gue pakai gula segala macem lah. Ya pelan-pelan gue mulai, gula itu nggak bagus ya. Ya udah akhirnya gue cuma minum kopi kapal api doang yang nggak pakai gula gitu. Terus mulailah main ke sini, gue lebih mengapresiasi lah kopi-kopi yang seperti ini gitu ya. Nah jadi yang gue mau jelasin di sini adalah, yang gue mau tekankan ya, lu kalau memang jualnya grade 1 nggak masalah, atau bahkan biar lebih aman lu nggak usah sebut lah kopi kita ini grade 1 atau kopi kita ini adalah specialty, nggak usah gitu loh. Karena tetap lu akan dapat marketnya gitu, lu nggak usah takut dengan sampai nyebut
karena kopi kita ini adalah kopi specialty atau kopi grade 1 sama dengan specialty. Janganlah, karena balik lagi itu nanti takutnya jadi bumerang buat lo gitu loh. Kan sudah banyak kejadian ya, mungkin ini mungkin teman-teman pernah tahu ya, orang itu ada jualan sebenarnya jualan beefnya itu meltik tapi dia bilangnya wagyu segala macem gitu loh ya. Kan kalau itu kan sudah banyak orang yang paham lah ya, tapi balik lagi bukan berarti meltik itu daging yang jelek atau yang apalah, enggak lah, sebenarnya lebih ke arah situ gitu. Jadi menurut gue membahas ini karena memang sebenarnya gue ngelihat wah, lu roastery lu punya potensi sebenarnya lah ya, karena anak-anak kopi yang gue kenal tidak sejulit itu kok gitu loh. Lu jual grade 1 ya udahlah, karena memang toh juga banyak kok roastery yang memang jual grade 1 segala macem gitu loh. Tapi tetap kan ya, roastery itu akan ada grade 1, mungkin ada yang specialty-nya, mungkin ada yang COE segala macem gitu loh. Semua segmen itu pasti akan ada marketnya, menurut gue sih seperti itu gitu loh ya. Jadi mungkin kalau yang punya roastery itu nonton gitu ya, chill aja gitu loh ya. Intinya yang gue bilang tadi lah ya, lo jual apa adanya aja, gue yakin pasti masih ada marketnya dan masih akan di-appreciate sama orang kok, karena memang yang gue sudah bilang juga gitu ya, cara lo penyampaian video lo itu menarik sekali, terus packaging kopi lo juga menarik, lebih ke arah sana sih sebenarnya ya. Jadi untuk yang masalah grade 1 sama dengan specialty ini gue memang tidak terlalu sensi lah ya. Ya biasa aja sebenarnya. Tapi yang gue lebih sensi ini sama yang ini nih yang ada sekolah kopi di Jakarta Barat itu tuh. Ya yang nyampah, yang mulutnya sampah gitu. Siram juga pakai kopi lah. Aduh, ngegas ya. Enggak bercanda teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini yang pernah ambil kelas di ABCD, terus yang ngajar gua gitu ya, terus mungkin merasa ilmunya belum cukup, terus akhirnya ambil di sekolah kopi yang ada di wilayah Jakarta Barat gitu ya, boleh dong tulis di kolom komentar ilmunya ya, lebih masuk mana gitu loh ya. Lebih masuk mana nih ke dalam otak sama ke keseharian lu sebagai barista atau lu mau buka coffee shop ya, coba tulis di kolom komentar. Nah oke teman-teman, kayaknya pembahasannya sampai sini aja ya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat mengenai materi yang gue bahas kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Gue akan sangat terbuka, teman-teman mau kritik gue, mau mencela gue, mau apa silahkan, tapi nggak usah pakai fake account lah ya, karena gue itu orangnya sangat menerima kritik, masukan, atau teman-teman mau ngapain, mau ngerosting gue bebas lah ya, karena gue akan menerima lah ya. Nah mungkin buat teman-teman kalau misalkan nanti mau pakai atau mau beli alat-alat seduh yang gue pakai di video ini, silahkan langsung cek link di deskripsi aja, itu karena sudah gue cantumkan ya, semua link-linknya lengkap. Atau kalau teman-teman mau minta rekomendasi ke gue alat kopi, entah itu grinder, mesin espresso, kopi, kettle, apapun itu, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.